Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi sel. Baiklah, di sini sudah saya tampilkan PPT tentang komunikasi sel. Komunikasi antar sel merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Komunikasi antar sel berperan penting untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan sel, jaringan, organ tubuh, dan mempertahankan homeostatis. Komunikasi sel berperan penting dalam menyelenggarakan homeostatis karena tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam tubuh manusia terdapat dua jenis komunikasi antar sel, yaitu ada wired system atau komunikasi melalui saraf atau listrik, dan non-wired system, yaitu komunikasi kimiawi. Sedangkan komunikasi intrasel adalah komunikasi yang terjadi di dalam sel. Komunikasi intrasel merupakan proses pengubahan sinyal di dalam sel itu sendiri. Pengendalian yang paling sederhana terjadi secara lokal atau intrinsik, yaitu dengan komunikasi antar sel yang berdekatan. Lalu ada pengendalian jarak jauh atau ekstrinsik, lebih kompleks dan dimungkinkan melalui refleks yang dapat melibatkan sistem saraf atau lengkung refleks maupun sistem endokrin atau pengaturan umpan balik. Lalu ada penyampaian molekul sinyal. Yang pertama, ada endokrin, sel target jauh menggunakan mediator hormon. Hormon dibawa melalui pembuluh darah. Yang kedua ada parakrin, di mana mediator lokal yang mempengaruhi sel target tetangga dirusak oleh suatu enzim ekstraseluler atau dimobilisasi oleh ekstraseluler matriks. Yang ketiga itu ada autokrin, yaitu sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Yang keempat ada sinaptik, yaitu penyampaian sinyal dapat dilakukan dengan cara protein dari suatu sel berikatan langsung dengan protein lain pada sel lain. Lalu ada metode komunikasi antar sel. Di dalam tubuh terdapat 3 metode komunikasi antar sel, yaitu ada komunikasi langsung, di mana komunikasi antar sel yang sangat berdekatan. Komunikasi ini terjadi karena mentransfer sinyal listrik atau ion-ion atau sinyal kimia melalui hubungan yang sangat erat antara sel satu dengan lainnya. Lalu ada gap junction yang merupakan protein saluran khusus yang dibentuk oleh protein connection. Gap junction ini memungkinkan terjadinya aliran ion-ion atau sinyal listrik dan molekul-molekul kecil atau sinyal kimia. Contohnya itu seperti asam amino, ATP, CAMP dalam sitoplasma kedua sel yang berhubungan. Lalu yang kedua ada komunikasi lokal, yaitu komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel atau interstitial untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan atau sinyal parakrin atau sel itu sendiri. Lalu yang ketiga ada komunikasi jarak jauh, di mana komunikasi antar sel yang mempunyai jarak cukup jauh. Komunikasi ini berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel saraf atau dengan sinyal kimia atau hormon neohormon yang dialirkan melalui darah. Lalu ada transduksi sinyal, yaitu transduksi sinyal ini dia mencangkup pengubahan sinyal dari satu bentuk ke bentuk lain dalam sel. Akhirnya respon terjadi sebagai hasil dari sinyal awal. Sinyal-sinyal kimia dapat berupa protein, asam amino, peptida, nukleotida, steroid, dan gas. Lalu sebagian besar sinyal bersifat hidrofilik sehingga tidak dapat melewati membran. Contohnya itu seperti protein, asam amino, dan peptida. Nah, beberapa sinyal bersifat hidrofobik dan mampu melalui membran untuk memulai respon.
Contohnya itu seperti hormon steroid. Sinyal-sinyal tersebut diproduksi oleh signal sel dan dideteksi oleh protein reseptor pada sel target. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari materi komunikasi sel. Terima kasih yang sudah menyaksikan.